Selamat malam semuanya, ya ini After edisi 4 Februari 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. After edisi 1 Februari 2024. Ada beberapa yang akan kita bahas sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar. Untuk menyingkat waktu, kita langsung mulai saja karena ini hari Minggu. Untuk IHSG, ya kami akan bacakan ulang. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, sudah membaca, sudah mengakses stock call yang kami publikasikan tadi sore, ya, terutama untuk member kami di private trading room, bahwa minggu ini kami prediksi IHSG berpotensi rebound tapi minor di wave B, ya, dengan estimasi area resist yang akan dicapai adalah 7285 sampai dengan 7350 setelah terbentuk wave A di 7090-an. Potensi untuk wave B ini di 7285, 7285 sampai dengan 7350 maksimal, dan nantinya tentunya akan lanjut ke wave C. Wave C ini bisa lebih dalam dari wave A, yaitu di 7000 sampai dengan 6900. Itu perkiraan kami setelah nanti ada rilis data terkait pemilu, ya, yang itu akan mengakselerasi koreksi, ya, pemilu 2 putaran seperti yang kami sampaikan sejak akhir tahun lalu. Ya, kami perkirakan pemilu 2024 akan dilaksanakan 2 putaran. Jadi ya kita akan prepare untuk itu dan kita akan perkirakan proyeksi-proyeksi kami terkait indeks, ya. Tidak ada hubungan dengan trading, ya kita tetap trading aja. Yang jelas kita akan menentukan pilihan-pilihan saham-saham, ya, bauran-bauran saham yang kira-kira justru akan terakselerasi karena uang tidak mungkin diem, ya, pasti akan tetap berputar tetapi hanya berpindah saja ke saham-saham yang berpotensi naik, ya. Nah, ini adalah salah satu saham yang kami lihat berpotensi minggu ini karena Anda bisa lihat terjadi ini uptrend jangka panjang, jangka menengah, dan koreksi sejak tahun 2022. Nah, koreksi ini swingnya cukup akan besar karena ini koreksinya ini berlangsung cukup panjang. Dan ini baru saja reversal kira-kira sebulan terakhir ini, dan baru kemarin saya lihat di hari Jumat itu terjadi sebuah konfirmasi lanjutan uptrend. Ini potensi upside-nya untuk jangka pendek 13 sampai dengan 29% dan risk bisa dibatasi 5% gitu, ya. Ini sangat menarik. Tentu saja, ya, semoga IHSG sesuai dengan perkiraan, ya, rebound dulu sebelum nanti pemilu minggu depan, ya. Kemudian koreksi terjadi gitu, ya. Yang jelas kita sudah siapkan saham-saham yang kira-kira tetap akan perform ketika indeks tidak mendukung, ya, seperti yang sudah, ya, di kondisi seperti apapun private trading room selalu perform, ya, dan kita, ya, clean sheet sejak 2021 belum pernah minus. Jadi kita harapkan tahun pemilu, tahun-tahun yang lain apapun momentumnya, tetap berusaha untuk mencari saham-saham yang tetap bisa menyumbang kenaikan, ya, seperti itu. Ini ada di stock call edisi 4 Februari, ya. Silahkan member PTR bisa akses ini dengan klik ini, ya. Kita lanjut ke pertanyaan pembahasan saham yang masuk di kolom komentar Yeftok edisi 1 Februari. Yang pertama, bahas Harum Pak Yef untuk invest. Oke. Untuk Harum sepertinya sama dengan saham-saham batu bara lain, saham-saham sektor pertambangan energi yang lain, ya. Sejak 2022, ya, itu adalah klimaks kenaikannya, dan menurut kami setelah itu, ya, itu adalah ya, belum waktunya lagi untuk masuk, ya, karena ini masih proses turun. Untuk jangka menengah panjang pun ini masih bisa turun kembali di bawah 1000 gitu, ya. Mungkin untuk jangka pendek untuk trading masih oke, tetapi karena pertanyaan untuk investing, saya rasa di 2024 ini mungkin juga masih belum menarik, ya, untuk sektor pertambangan. Apalagi, ya, Anda bisa lihat, ya, harga komoditas sekarang kurang bagus, ya, baik itu nikel, batu bara, harga minyak bahkan, ya. Nanti kita akan bahas juga terkait adanya pertanyaan Medco, ya. Kita akan bahas sedikit tentang oil, ya. Dan ini menurut kami, ya, secara teknikal jangka menengah panjang ini masih akan mengarah ke turun, ya. Samalah dengan saham batubara yang lain atau sektor pertambangan yang lain seperti Indo Tambang, Adaro, PTBA, ya, sama Indika,
ya yang berkorelasi dengan commodities ya, kami lihat potensinya memang masih belum untuk saat ini ya. Kita akan melihat, masih akan lihat dulu untuk sektor ini ya. Dan kami pun juga sudah bersih-bersih sejak 2023 awal gitu ya. Jadi sudah nggak ada posisi lagi di sektor pertambangan batu bara dan sebagainya. Ya, kemudian juga kita lihat dari sisi teknikal, fundamental sama, fundamental jelas kita akan melihat ya tentunya penurunan ya, seperti yang Anda lihat ini datanya ya. Jadi ya buat apa, bahkan ini di kuartal 3 minus 659 ya, untuk ya beberapa tahun terakhir ini Harum hampir tidak pernah minus ya. Ya sekarang ini menurut kami masih banyak opsi-opsi yang lain ya, sektor yang lain yang bisa kita perhatikan dan bisa kita invest. Untuk Harum sendiri saya rasa kalau untuk invest tidak, tapi kalau untuk trading ya silakan aja selama teknikalnya. Tapi ini pertanyaan untuk invest saya akan jawab dari sudut pandang fundamental dan teknikal. Saya rasa untuk jangka panjang untuk saat ini ya bisa kita lihat di harga yang lebih rendah lagi lah gitu. Perlu sabar aja. Baik, lanjut ya. Assalamualaikum Pak Yef, sehat dan sukses selalu Pak Yef. Terima kasih atas doanya. Terima kasih bahasan dan arahan atas saham Friend. Apakah saat ini emiten BP sedang pullback kali ya? P ya, pull ya, pull dan true ya. Jadi bukan full ya. Tolong dijabarkan trading plan emiten untuk trading ya. Pullback ya, saya sedikit koreksi. Ini penting ya, ini nggak bisa disepelekan, istilah-istilah seperti itu harus bener. Pullback itu adalah seperti ini. Kita kasih contoh dulu ya, ini sedikit edukasi karena ini sedikit ya pertanyaannya, sembari kita mengedukasi, meluruskan di luar sana yang masih banyak melenceng gitu ya. Kita harus meluruskan seperti apa sih pullback dan trueback gitu ya. Inilah yang dinamakan pullback, wave naik atau rebound di dalam tren turun. Oke, ini namanya pullback. Oke, supaya tidak salah. Ini penting bagi Anda untuk swing trade. Yang swing tentu saja saham apapun, kondisi apapun, selama dia memiliki potensi pullback ataupun kenaikan ya bisa kita tradingkan gitu ya. Nah, kalau trueback seperti apa? Nah, ini trueback, penurunan di dalam tren naik ya, seperti itu. Jadi supaya benar istilahnya itu kita perlu nantinya akan berpengaruh pada persepsi kita. Kalau kita mendengarkan analisis, biar kita tanpa melihat chart pun tahu ini sedang pullback, seperti apa gambarannya kira-kira gitu ya. Jadi saya terbiasa mendengarkan analis kami di private trading tanpa melihat chart, hanya mendengarkan saja ya, seperti itu. Nah, ini supaya Anda juga teredukasi, terutama untuk yang baru-baru. Bapak Ibu yang mungkin masih baru perlu literasi terkait teknikal ya, bahwa pullback PULLBACK dengan THROW trueback itu berbeda. Kalau kita swing trade ya, kita akan mencari saham yang berpotensi naik. Kalau dia sedang trennya turun, berarti sedang pullback ya. Nah, sedangkan saham yang sedang uptrend ya, kita akan menghindari saham yang sedang trueback ya. Kita akan wait and see dulu sampai truebacknya itu berakhir dengan dikonfirmasi sebuah permulaan atau rebound di level-level yang diperkirakan. Misalkan kita tanpa melihat chart, misalkan analis saya di PTR bilang sekarang ini berada di 0,3, sekarang ini berada di 0,6. Kita bisa bayangkan risknya berapa persen gitu ya. Ini penting. Nah, kita masuk ke BP ya. Ini sudah beratus-ratus kali ya kita luruskan ini di F-Talk ya. Mungkin ada yang baru nonton nggak tahu, di luar sana masih banyak yang kurang tepat dalam pemilihan kata. Saya sangat ingin semua itu menjadi lurus ya, tidak ada yang melenceng ya, baik itu secara teori ataupun secara praktik ya. Karena itu nanti sangat penting ketika Anda berkonsultasi dengan advisor kami,
ketika Anda mengambil keputusan itu, ketika Anda mendapat informasi, Anda sudah bisa tahu, oh ini potensinya apa, gitu ya. Nah, apakah ini sedang pullback? Tidak sedang pullback, ini sedang berada di dalam tren turun yang belum ada memang konfirmasi dia sedang pullback. Pullback ini nanti akan dikonfirmasi jika terjadi kenaikan ke 96. Jadi trading plan-nya berdasarkan penutupan terakhir, kalau dia bisa naik dikonfirmasi dengan bullish candle di atas 96, Anda bisa buy dengan protection di 90 ke bawah. TP-nya di berapa? Ya nggak muluk-muluk, masih di bawah moving average tentunya, yaitu di kisaran 104 sampai dengan 116 seperti itu. Dicatat ya. Oke. Bahas Medco Pak, kenapa hari ini merosot? Apa penyebabnya? Apakah akan terus turun? Tidak mungkin turun terus. Ada naik dan ada turun. Ini kami luruskan ya. Prediksi sampai angka berapa menurun mengingat minyak sedang tidak bagus. Terima kasih. Oke. Karena ini membahas Medco, kami akan ambil dulu indikasi pengaruh harga minyak terhadap harga saham Medco, karena ya tentu saja harga minyak adalah sentimen terhadap saham-saham yang berhubungan seperti Medco ya. Nah, kita lihat dulu harga minyaknya dulu ya. Nah ini ya, untuk harga minyak sekarang ini kan berada di 72 per barel. Nah sekarang ini kalau kita lihat dari sisi teknikal gitu ya, trennya apa gitu ya, itu yang penting ya, itu yang sangat penting. Kalau kita bicara tren ya, tentu saja kita akan menarik trend line ya kan. Nah seperti ini adalah tren naik 2020 sampai dengan 2022 seperti yang kami sampaikan di awal. Harum tadi, pertanyaan terkait Harum, bahwa sektor komoditas energi itu sudah reversal sejak 2022. Peak performance-nya itu terjadi di 2022 ketika itu harga minyak di 100 per barel sampai dengan 120. Nah setelah itu masa correction di sini ternyata berlanjut kepada reversal, ditandai dengan apa gitu ya, tidak mampunya harga minyak naik kembali ke atas 90. Terbentuklah sebuah resisten di sini. Oke, jadi sekarang ini apakah yang disebut sebagai reversal di sini gitu ya? Reversal, sebuah perubahan tren gitu ya, itu selalu diawali dengan pematahan tren, dikonfirmasi oleh pembentukan sebuah level baru. Kalau namanya downtrend, terbentuklah sebuah lower high, level tinggi yang lebih rendah dari level tertinggi sebelumnya ya, sehingga kita bisa menarik sebuah trend line. Ini sangat basic. 2020-2019 saya pernah bikin kelas sangat simpel tapi sangat penting ya. Kalau itu salah ya salah semua ya. Jadi apakah sebuah harga mematahkan tren turun atau tren naik itu dikatakan reversal? Yes, tetapi belum tentu terkonfirmasi setelah nantinya bisa false. Ya, sampai kapan? Sampai terbentuknya sebuah lower high ataupun higher high ya, atau higher low ya. Kalau misalkan dia reversal uptrend atau bullish reversal atau bearish reversal, itu sangat berbeda. Dan kita harus bisa mengidentifikasinya dengan benar. Untuk apa? Ini sebenarnya ya untuk memposisikan diri. Kalau kita sebagai swing trader, ya kita akan mengambil tren apapun. Ya, yang kita tinggal tentukan adalah upside dan downside risk-nya. Kalau seperti harga minyak ini, bagaimana view kami? View kami ini akan turun ya tentunya, karena ini tren turunnya sudah terbentuk. Seperti apa tren turunnya? Seperti yang kami katakan tadi, dimana kalau tren ini sudah dipatahkan berarti dia sudah mematahkan tren, dan jika dia membentuk sebuah lower high berarti tren barunya bisa digambar seperti ini ya. Selama tren turun ini masih dijaga alias tidak dipatahkan, ya ini akan turun. Apakah terus turun? Tidak, ada naik-naiknya toh gitu. Nah berapakah? Kita akan ngambil ini kemungkinan 0,3 ya, ini belum saya ukur loh ya.
Kita buktikan ini apakah 0,3. Ternyata ini adalah 0,3 dan 0,5. Ya, artinya apa? Kenaikan di dalam tren yang lebih rendah dari 0,3 itu probabilitasnya di atas 75%. Dia sudah reversal. Kenapa? Ketika rebound nanti dia tidak akan lebih dari 0,2. Seperti hukum ABC, kalau A-nya lebih rendah dari 0,3, ya itu akan menjadi sebuah wave turun 1, 2, 3. Ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Potensinya adalah tentu saja ke 0,6. Ya, jika tembus 0,9, proyeksi saya untuk saham harga minyak ya, ini akan turun ke level 60 sampai dengan 50-an lagi dalam jangka menengah panjang tentunya. Ini kan kita menggunakan weekly. Oke. Nah, bagaimana dengan Medco? Oke, Medco sendiri sekarang ini belum reversal. Jadi kalau kita tarik trend line sendiri, oke. Kita akan menarik trend line ya. Apakah ini sudah reversal? Tentu saja ini belum, karena Anda bisa telanjangi menggunakan moving average. Ini masih bergerak ke atas. Ini di weekly ya, sama di time frame yang sama dengan harga minyak. Oke. Nah, namun apakah ini Medco akan mempertahankan tren naik ini? Ya, kecil kemungkinan. Kenapa? Pengaruh dari harga minyak. Harga minyak reversal, ya, cepat atau lambat Medco juga akan ikut reversal. Ya, tetapi sekarang ini memang belum terkonfirmasi seperti yang tadi, hukum tadi. Ya, kalau dia belum membentuk sebuah higher low, lower high, ya berarti belum bisa dikatakan dia reversal, dan dia juga belum mematahkan tren turun. Tetapi apakah kita kan sebagai trader ataupun investor harus bisa memandang ke depan. Kita harus punya prediksi. Prediksi itu yang kita ambil sebagai keputusan kita. Apakah kita akan membelinya, menahannya, atau menghindarinya. Ya. Anda masih bisa beli di saham ini dengan risk yang minimum. Ya, sekali lagi pentingnya kalau Anda mau risk di saham ini sekarang ini itu sekitar 8%, tetapi ini memungkinkan dia untuk turun di EMA 60 yaitu di 1100. Ini kan ditanya apa sampai berapa kira-kira akan turun, ya. Kalau kita bicara teknikal, sekarang ini potensi turunnya masih akan berlanjut ke 1115 sampai dengan ya 1050 itu batas tren naiknya ini dijaga. Kalau lebih dari itu, Anda bisa katakan, misalkan ada analis bilang Medco sekarang sudah turun di bawah 1050, berarti ya sudah mengarah ke bearish reversal. Apakah bearish reversal kita tidak bisa entry di saham Medco? Bisa, untuk swing bisa, tetapi untuk trend following nggak bisa. Karena ya trennya turun, Anda masa mau ngikutin tren turun gitu kan? Gitu ya. Jadi untuk sementara ini target turun harga minyak tadi sudah kita sampaikan 60 sampai 50 ya di area itu. Kemudian untuk Medco untuk jangka menengah mungkin masih akan menguji uptrend line ini. Ya, seperti itu. Oke, sudah saya jawab ya. Oke. Nah, ini pertanyaan sama Harum tadi ya. Kebetulan tadi berbeda, ini invest, ini trading ya. Pak F tolong bahas Harum untuk swing. Apakah harga saat ini sudah termasuk di support? Bagaimana supportnya menarik untuk swing? Nah, ini kita akan bahas. Kebetulan cuma ini yang ditanya, ya inilah yang akan kita bahas ya. Apakah ini sudah di support atau belum? Support terdekatnya itu berada di 1080, belum ya? Sepertinya belum. Dan kalau saya mungkin akan melihat Harum ini kalau dia sudah paling tidak turun di 945 sampai dengan 860 baru nanti untuk swing baru lebih menarik. Ya, seperti itu. Oke. Sudah tidak ada lagi yang perlu kita bahas karena sudah kita jawab, dan ini mohon maaf untuk BMRI ini belum kita bisa jawab karena cuma seperti ini pertanyaannya. Maksudnya nggak jelas gitu pertanyaan dan konsultasinya, jadi silakan direvisi di kolom komentar. Apa Anda mau tanya BMRI untuk apa? Untuk trading kah? Untuk investing kah? Ya, pilih mana yang Anda mau tanya ya, mau trading, mau investing, silahkan dipilih. Apakah Anda sudah punya atau belum? Silahkan sampaikan saja ya.
Kalau cuma seperti ini mohon maaf ya, kita nggak bisa jawab ya. Sekali lagi mohon maaf. Itu yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Sekali lagi untuk promo PTR terakhir malam ini tinggal 2 atau 1, silahkan Anda tanya ke admin dulu sebelum join. Dan sebelum join pastikan Anda sudah membaca apa itu private trading room di website kami. Semuanya sudah jelas, baik itu apa itu layanan, bagaimana kinerjanya, seperti apa yang akan didapatkan ya, semuanya ada di website kami, jelas. Tinggal Anda mau baca atau tidak ya. Jadi jangan sampai Anda kebelet join tetapi Anda nggak memahami layanan apa yang sedang Anda ikuti ya. Nanti kalau nggak sesuai kan mubazir ya. Jadi silakan yang butuh-butuh aja ya. Bagi yang tidak butuh atau Anda mungkin investor, joinlah layanan peer atau peers, jangan private trading, ini nggak cocok. Ini khusus untuk yang trading bukan investing ya. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Selamat malam dan selamat beristirahat.